Audio Jungle. I got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivin Vindika Aprilia Ediarsari dengan NIM 2411029 dari Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjelaskan latihan-latihan soal bab 1 yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan jawaban saya bersumber langsung dari buku Aswaja 1. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Islam di era Nabi Muhammad dan para sahabat memiliki perbedaan yang dimana pada era Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebaik-baiknya periode umat Islam. Pada masa itu, segala aktivitas yang terjadi dikontrol oleh wahyu, dan apabila terdapat suatu kejadian yang salah, maka wahyu akan turun, mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat membawa dampak positif bagi mereka, dan keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia menjadi sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Berdasarkan janji Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Anfal ayat 33 yang artinya Allah tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka. Mereka yang dimaksud yaitu di antara Nabi Muhammad dan para sahabat. Setelah peninggalan Rasulullah SAW, satu persatu problem mulai bermunculan. Dari problem siapa pengganti Rasulullah, murtadnya sebagian suku seperti Bani Hawazin, Amir, dan Bani Salim, munculnya nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab, hingga problem sebagian suku yang tidak mau membayar zakat. Problem pertama yaitu adalah terkait khalifah atau pengganti Rasulullah SAW yang menjadi agama dan dunia, yang menjaga agama dan dunia. Nah, pada periode ini para sahabat berkumpul di suatu tempat yang dikenal dengan Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan pengganti Rasulullah SAW. Pada awal para sahabat itu memiliki berbeda-beda suara, yang dimana pada masa itu kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an sebagai calon, dan kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an atau Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai calon, dan akhirnya semua sepakat mengajukan sahabat yang paling utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Pada periode Abu Bakar As-Siddiq, satu persatu problem Islam mulai teratasi. Sepeninggalannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, khalifah diteruskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua. Pada periode ini umat Islam masih cenderung kondusif dan belum ada perpecahan yang tampak seperti peninggalan Umar bin Khattab. Satu persatu fitnah mulai bermunculan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah? Lalu di antara para sahabat itu ada yang menjelaskan fitnah seseorang yang dapat direbur dunia dengan sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar berkata, bukan fitnah yang seperti itu yang aku tanyakan, akan tetapi fitnah yang dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut. Maka berkatalah Hudzaifah al-Yamani, tidak, wahai Amirul Mukminin, tidak masalah atas dirimu antara dirimu dan fitnah yang kau maksud. Itu ada pintu yang tertutup. Umar bertanya, apakah pintu itu akan terbuka? Apakah ia akan terpecah? Hudzaifah berkata, tidak, akan tetapi ia akan terpecah. Umar berkata, jika demikian maka ia tidak akan tertutup lagi. Mereka, para rawi dan Hudzaifah bertanya kepada Hudzaifah, apakah Umar mengetahui pintu itu? Hudzaifah berkata,
Umar sangat mengetahui, sebagaimana ia mengetahui bahwasanya setelah siang adalah malam. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Rasulullah ini benar-benar terjadi setelah peninggalannya Umar bin Khattab dengan cara ditikam ketika sholat oleh seorang majusi. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah diteruskan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah ketiga. Nah, pada awal beliau menjabat sebagai khalifah, kondisi umat Islam pada saat itu masih kondusif, baik-baik saja. Namun pada tahun terakhir khalifah beliau mengalami banyak masalah. Di antaranya banyaknya umat Islam yang hampir bunuh membunuh disebabkan oleh perbedaan qiraat atau baca Al-Quran. Oleh sebab itu, di tahun-tahun terakhir Khalifah Utsman, beliau disibukkan dengan menulis ulang Al-Quran ke dalam satu mushaf. Sebenarnya modifikasi Al-Quran sudah dimulai pada era Abu Bakar As-Siddiq. Namun mushaf yang ditulis pada era Abu Bakar itu menghimpun seluruh ayat dengan seluruh qiraat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dimana pada era Utsman perbedaan qiraat ini justru menjadi problem yang menjadikan pertumpahan darah. Maka Utsman bin Affan membuat kebijakan untuk menyeragamkan tulisan Al-Quran yang dikenal dengan Rasul Utsmani. Utsman bin Affan wafat dibunuh di rumahnya oleh salah satu atau beberapa pengepung. Sebenarnya bisa saja Utsman menuruti permintaan para pendemo dengan melengsarkan diri dari jabatan khalifah. Akan tetapi banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tatkala masih hidup memberikan isyarah kepada Utsman apabila ada orang yang menginginkan untuk melepaskan jabatan yang ia membebani, maka ia dilarang untuk menuruti mereka. Setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an wafat, khalifah diteruskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak problematika politik seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu an dan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an yang tidak puas terhadap kinerja Ali yang tidak segera menghukum pembunuhan Utsman bin Affan. Pada akhirnya, tiga kecocokan ini tercatat dengan peperangan antara Sayyidah Aisyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Jamal. Nah, perang yang ini dinamakan Perang Jamal karena dalam peperangan ini Sayyidah Aisyah mengendarai unta yang sangat besar dan terjadi perang antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Perang Siffin. Dari peperangan-peperangan umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman, yaitu seperti Syiah, Khawarij, dan aliran lainnya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Nah, sikap kita dalam menanggapi konflik para sahabat yaitu dengan diam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan yang berkata dalam Zubatnya, yang artinya segala konflik yang terjadi di antara para sahabat kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala. Hal ini terdapat pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya apabila orang yang memberi keputusan ijtihad yang benar ijtihadnya, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia memutuskan dengan ijtihad yang salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Selanjutnya ke soal ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting. Kajian tentang Islam di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat penting dikarenakan pada era tersebut menjadi sumber landasan Islam dan mendapatkan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Dan pada era tersebut itu banyak penjelasan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya kami menurunkan Al-Quran kepadamu
supaya kamu menjelaskan kepada manusia yang diturunkan atas mereka. Selain itu, pada era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjadi teladan kehidupan Islam. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.